Halo Joe, welcome back to Criminal Case. Nah, hari ini gue bakal bahas kasus serial killer lagi tapi kali ini serial killernya berhasil lolos dari hukuman mati, Joe. Dan di sini nanti FBI ini juga bakal sangat amat kesusahan buat nangkep orang ini, padahal identitasnya udah tahu buktinya juga ya belum kuat tapi udah ada gitu, dan udah tahu posisi orang ini di mana tapi tetap nggak bisa ditangkap. Padahal orang ini udah ngambil nyawa belasan orang penasaran gimana akhirnya FBI bisa nangkep orang ini dan gimana cara orang ini kok bisa berhasil lolos terus dari FBI dan gimana cara dia menghindari hukuman matinya. Makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke cerita. Jadi kasus kali ini itu terjadi di pertengahan tahun 1980 di kota San Francisco di Amerika Serikat. Nah, di tahun 1980-an ini nih di San Francisco tuh udah banyak banget laporan orang hilang, bahkan udah di titik sampai bikin warga sekitar situ tuh udah was-was gitu udah jarang ada yang berani keluar malam. Orang-orang udah pada memperketat keamanan rumahnya saking takutnya. Polisi ini juga lagi kesusahan banget buat nyari tersangkanya karena gak ditemuin bukti lah Nah, sampai akhirnya pada tanggal 2 Juni tahun 1985, polisi ini dapat laporan ada pencurian di sebuah toko perhiasan di South City Lumber. Langsung dikirimkan beberapa officer buat ngerespon laporan itu. Beberapa polisi langsung datang ke toko itu, tapi sayangnya waktu sampai sana pelakunya tuh udah nggak ada. Terus polisi langsung tanya-tanya orang-orang di sekitar situ kan. Sampai ada satu orang yang ngeliat nih, orang ini bilang jadi pelakunya itu tuh ciri-cirinya pria Asia. Terus tadi dia ngeliat orang itu tuh habis nyuri perhiasan, dia langsung kabur. Tapi anehnya dia nggak kabur pakai mobilnya, Cok. Jadi mobilnya tuh ditinggal parkir di depan toko itu, sedangkan dia kaburnya lari, Cok. Ya dong, mobilnya langsung diinvestigasi nih sama polisi. Pas tuh digeledah-geledah, polisi nemu pistol yang udah ada silencernya yang udah dimodif gitu. Nah, waktu lagi digeledah-geledah itu mobil, tiba-tiba dari dalam toko muncul satu pria gitu, nyamperin ke polisi, bilang kayak udah Pak, nggak usah dikhawatirin, ini nanti barang-barang yang dicuri sama teman saya itu nanti saya yang bayar, itu teman saya emang rada-rada gitu lah. Untungnya polisi nggak langsung iyain aja, Cok. Nah kan mungkin polisi udah ngeliat ada pistol juga kan, jadi mulai curiga, Cok. Terus ya udahlah, akhirnya si orang ini si orang yang tadi mau bayarin temennya itu dibawa ke kantor polisi, mobilnya juga dibawa ke kantor polisi buat diinvestigasi lebih lanjut. Sampai kan tuh di kantor si cowok itu ditanya, temen lu yang nyuri nyuri perhiasan namanya siapa? Si orang ini jawab, namanya Charles N.G. Pak. Terus langsung dilakuin background check sama polisi ini, dan ternyata si Charles ini tuh dia tuh seorang mantan tentara. Dia dikeluarin dari militer karena secara tidak terhormat karena ketahuan nyuri senjata dari pangkalan militernya. Terus di sini polisi juga nanya ke orang ini yang diinterogasi itu, kayak nama lu siapa? Jawab Leonard Lake. Terus si Leonard ini juga langsung bilang ke polisi kayak, saya di sini mau nyerahin diri Pak, karena saya udah ngerasa bersalah, saya udah ngelakuin beberapa kejahatan. Kalau boleh saya mau minta bolpen sama kertas, nanti saya tulis pengakuan saya. Yaudah diambilin sama polisi, dikasih, tinggal bentar keluar kan sama officernya buat ngasih waktu dia nulis lah. Tapi waktu officer masuk lagi ke ruangan itu, tiba-tiba si Leonard udah kejang-kejang, Cok. Langsung dipanggilin ambulan kan sama polisi kan. Ambulan dateng, nah nih Leonard nih kunci buat nangkep si Charles ini. Tapi sayangnya si Leonard itu meninggal di perjalanan ke rumah sakit, Cok. Terus waktu diperiksa lebih lanjut di rumah sakit, ternyata si Leonard itu minum pil cyanida. Entah kapan kalau menurut dokter sih kayaknya waktu si polisi ninggal keluar itu dia langsung nenggak pil cyanida itu. Terus yaudahlah, coba dicek sama polisi kertas pengakuannya tadi kan. Tadi Leonard nulis itu, tapi si Leonard bukannya nulis pengakuan, tapi dia malah nulis surat perpisahan buat seorang wanita bernama Lynn, Cok. Di surat itu intinya Leonard nih bilang kalau dia tuh sayang lah sama keluarganya, dia minta maaf karena ya udah ngelakuin kesalahan bla 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 lah. Nah, di sini polisi langsung curiga nih, ini jangan-jangan kasus-kasus orang hilang-hilang kemarin ini pelakunya si Leonard nih, terus si Charles mungkin terlibat atau gimana, karena kalau emang Leonard nih mungkin dia nggak bakal ngadepin hukuman yang berat, ngapain dia ngambil nyawanya sendiri kan. Bahkan tadi polisi itu juga cuman tanya-tanya ke dia gitu, polisi nggak tahu kalau dia ngelakuin apa tuh, polisi nggak tahu gitu, nggak mau diapa-apain, cuma mau dimintain keterangan, tapi kan malah dianya sendiri yang ngaku kan. Jadi polisi kayak, oh ini jangan-jangan punya ngelakuin
mungkin kriminal besar ya. Tapi ya karena berhubung Leonard udah meninggal, jadi sekarang polisi tinggal punya satu tersangka, si Charles itu tadi. Polisi langsung ngeluarin kayak surat gitu, kayak apa ya, kayak berita buat para polisi, buat para officer kalau nih si Charles NG ini lagi dicari gitu. Jadi kalau lu nemu dia di mana langsung ditangkap aja. Nah terus tadi mobilnya si Charles sama Leonard tadi yang ditinggal di depan toko itu kan dibawa juga tuh. Itu digeledah lebih lanjut, nomor platnya juga coba dilacak, dan ternyata itu mobil punyanya seorang pria yang dinyatakan hilang 7 bulan yang lalu. Dan berdasarkan laporan hilangnya si Paul Costner ini, polisi ini dapat petunjuk kalau waktu itu si Paul tuh, jadi dia awalnya mau ngedate sama pacarnya kan. Tapi kalau menurut pacarnya, Paul tuh tiba-tiba cancel nih, last minute gitu. Dia cancel, dia bilang lewat telepon kalau dia mau COD nih, ada orang yang udah mau beli mobilnya. Jadi emang dia tuh habis ngiklanin mobilnya di koran gitu, mau dijual. Nah dan itu ya udah, itu terakhir pacarnya ngobrol sama si Paul. Setelah itu Paul nggak bisa dihubungin lagi. Dan yang kayak tadi gue bilang, udah banyak banget kejadian yang mirip kayak Paul. Jadi ada orang yang masang iklan di koran ya, kayak jual apa, kayak mobil, motor, apapun itu, ada orang mau beli, udah habis itu hilang, coy. Bahkan ada satu kasus nih ya, ini kejadiannya sebelum yang tadi Charles ngerampok toko perhiasan itu. Jadi ada satu keluarga yang hilang, coy. Jadi di tanggal 25 Juli tahun 1984 ada seorang pria bernama Harvey Dubs. Terus dia ada istri dan punya anak masih bayi, baru berusia 16 bulan. Itu hilang semua satu keluarga. Jadi polisi di sini nemuin kalau Harvey itu tuh sebelum hilang dia sempat masang iklan buat mau jual kamera punya dia ya. Dia mau jual kameranya, iklanin di koran, dan tiba-tiba hilang, Cok. Terus waktu polisi ngecek ke rumahnya Harvey, itu rumahnya udah dalam keadaan yang berantakan parah, udah kayak apa ya, rumah habis dirampok gitu ya. Dan kamera yang tadi dijual sama Harvey itu juga udah nggak ada. Tapi untungnya box kameranya masih ada di rumahnya Harvey, Cok. Jadi boxnya diambil buat nanti siapa tahu nemu kameranya di mana ya kan, bisa dicocokin tuh serial nomornya kayak atau apanya lah ya. Lanjut lagi nih ke investigasi mobilnya Charles tadi, mobilnya yang atas nama Paul tadi itu yang lagi digeledah. Di sini polisi nemu lumayan banyak clue nih, lumayan banyak petunjuk. Di situ ditemuin ada driver license atau SIM atas nama Robin Scott Stapley. Polisi juga nemuin ada taser atau kayak apa ya, alat setrum gitu. Terus ditemuin ada beberapa box peluru yang belum dipakai, dan mereka juga nemuin tagihan listrik atas nama Clara Lynn Balas. Kalau lu inget tadi Clara Lynn Balas, si Leonard itu nulis surat buat Lynn ya. Di sini polisi langsung kayak, wah ini jangan-jangan orangnya nih si Clara Lynn Balas ini. Dan gak cuman itu, Cok, di atap mobilnya itu ada bekas kayak apa ya, kayak bekas peluru gitu ya. Jadi rada bolong gitu. Udah dong, tadi ditemuin tagihan listrik itu kan, dilacak Clara Lynn ini, Clara Lynn Balas ini tinggalnya di mana. Ketemu, disamperin sama polisi, dan ternyata Clara Lynn Balas itu tuh mantan istrinya si Leonard. Dan Clara Lynn ini tinggalnya sama mamahnya Leonard ya. Jadi mereka udah cerai, tapi hubungan si Clara sama mamanya Leonard ini masih baik, dan bahkan hubungannya dia sama Leonard tuh juga masih baik, Cok. Udah cerai tapi masih deket gitu ya. Terus di sini polisi nanya kan, nih kok kita nemuin tagihan listrik atas nama lu di mobil curian gitu. Si Leonard sama Charles nih kayaknya nyuri mobil orang, terus kita temuin tagihan listrik ini nih. Lu tahu sesuatu nggak? Clara bilang, oh saya nggak tahu apa-apa Pak, tapi emang jadi semenjak kita cerai tuh si Leonard tuh tinggal di sebuah cabin gitulah, di tempat entah berantah di tengah hutan kan. Biasa di luar negeri banyak tuh rumah-rumah kayu yang di tengah hutan letaknya atau di pinggir danau gitu ya. Si Clara bilang Leonard pindah ke cabin, dan emang tagihan listriknya tuh Clara yang bayar karena ya Leonard mungkin lagi kesusahan duit atau gimana lah. Terus polisi tanya, alamatnya di mana? Dikasih tahu sama Clara kan, di sini Pak. Tapi karena polisi nggak punya search warrant atau surat izin geledah, jadi polisi nggak bisa datang ke sana sendirian, nggak bisa geledah sendirian, harus ditemenin sama si Clara Lynn atau mamanya ya, atau mereka berdua. Jadi polisi bilang, bisa nggak kita ke sana sekarang? Saya mau lihat-lihat. Clara bilang, oh saya kalau hari ini nggak bisa Pak, saya ada kerjaan gitu. Kalau besok gimana? Besok kita langsung ketemuan di cabin aja. Terus polisi ya udahlah setuju. Besoknya sesuai janji polisi langsung datang ke cabin itu kan. Tapi pas polisi nyampe, si Clara sama mamanya Leonard udah ada di cabin itu tuh. Tanya kan sama polisi kayak basa-basi dong, oh udah dari
dari tadi ya, sorry telat ya gitu. Terus si Clara nih malah jawab, oh enggak pak, kita malam nginep di sini, kita udah nyampe dari semalam karena kita mau beres-beres dulu sebelum bapak datang biar geledahnya enak. Denger ini polisi makin curiga, Cok. Polisi malah jadi curiga nih, jangan-jangan Clara nih terlibat gitu ya, antara Clara atau mamanya atau mereka berdua. Mungkin mereka ngilangin bukti dulu semalaman atau gimana ya kan. Tapi ya udahlah, akhirnya polisi masuk ke cabin itu. BTW sebelum masuk ke cabin, si polisi ini sempat ngelihat ada kayak bunker gitu ya, kayak bunker di rada di sebelah cabinnya itu, tapi kayak rada kesonoan gitu. Ada bunker. Terus polisi bilang, itu bunkernya Leonard ya, boleh ke situ dulu nggak? Si Clara bilang, oh saya nggak punya kuncinya pak. Ya udah, akhirnya polisi masuk ke rumah cabin itu, digeledah ya kan, udah izin sama Clara sama mamanya Leonard. Dan di cabin itu officer nemu hal yang aneh. Jadi di kasurnya itu tuh kayak ada tali di di rangka atasnya kasur tuh kayak ada tali ngiket gitu di pojok-pojok. Jadi kayak ibarat kayak habis dibuat ngiket seseorang ya, atau buat ngiket apa nggak tahu. Terus di kamarnya si Leonard, polisi nemu ada satu kamera ya. Terus jadi polisi ingat, oh ini tadi kameranya salah satu korban nih ya kan. Coba diambil kameranya, dilihat serinya, coba dicocokin sama boxnya tadi yang ditemuin sama polisi dan match ya. Di kameranya si korban tadi, si Harvey Dubs ya, kameranya ditemuin di cabinnya si Leonard, padahal mereka nggak kenal satu sama lain. Akhirnya karena kamera ini, polisi akhirnya bisa minta search warrant ya. Jadi yang datang ke situ kan ada 2 officer kan. Officer ini bilang, boleh nggak lo mintain search warrant gitu, gue tunggu sini. Ya udah, yang satu minta search warrant, yang satu nungguin di cabin, takutnya nanti Clara bersihin bukti yang ada atau gimana ya kan. Udah tuh ditunggu beberapa jam, datang officer bawa search warrant. Waktu bawa search warrant ini, mukanya Clara itu berubah, Cok, kayak rada panik gitu ya. Udah dong, karena udah ada search warrantnya, polisi akhirnya ke bunker yang tadi langsung didobrak masuk ya, karena udah ada search warrant, bebas ya. Dan di bunker itu polisi nemuin ada 21 gambar foto cewek muda gitu ya, cewek-cewek remaja yang umurnya sekitar 18 sampai 23 tahun dengan pose-pose kayak pose-pose dewasa gitulah ya. Ada yang udah nggak pakai apa-apa gitulah. Dan bahkan ada satu kayak diary-nya si Leonard gitu yang isinya tentang fantasinya dia, Cok. Ditulis kalau si Leonard nih punya fantasi, dia sering banget berfantasi nyulik dan memperbudak wanita, Cok. Tahu ya, manusia nggak cuman wanita ya. Sini polisi cukup yakin nih, tambah yakin lagi kalau kayaknya pelaku penculikan orang ini kayak si Leonard nih. Dan ya somehow si Charles nih ikut terlibat juga lah. Nah, terus polisi keluar dari bunker itu, coba dilihat sekitar. Terus 100 meter dari bunker, officer tuh nemuin ada kayak tanah yang kayak baru digali gitu. Terus ada tanah juga yang baru kayak ada bekas bakar-bakaran gitu, ada 7 atau 8 titik gitulah ya. Itu coba mereka gali lagi tanahnya ya kan, digali sama officer, dan mereka tuh nemuin ada serpihan-serpihan warna putih-putih gosong gitu. Dan awalnya asumsi polisi itu serpihan tulang manusia, Cok. Tapi ya belum bisa dikonfirmasi ya kan. Terus nggak jauh lagi dari tempat itu, polisi juga nemuin ada sebuah mobil yang diparkirin gitu aja di entah berantah. Nomor platnya coba dicatat sama polisi, coba dicari ya kan, di atas nama siapa. Temu itu mobil punya seorang pria bernama Lonnie Bond ya. Jadi si Lonnie ini adalah tetangganya Leonard, Cok, ya, yang tinggalnya sekitar 50 meter lah, masih di area propertinya si Leonard gitu, walaupun nggak sebelahan langsung tapi masih deket gitu. Terus udah tuh langsung ditugasin 2 officer lagi buat nyamperin rumahnya si Lonnie Bond, buat nanya, nih mobil lu kok ada di sini. Diketok, nggak dibukain ya kan, langsung masuk polisi, dan dalamnya berantakan, Cok. Banyak makanan busuk, Cok, yang di meja. Jadi kayak orang habis nyiapin makanan tapi nggak kemakan gitu. Udah, di rumah itu nggak nemu apa-apa. Jauh dari rumah itu ditemuin satu mobil lagi di daerah kabin itu, dan waktu nomor platnya dicek gitu, itu ternyata mobil punya seorang pria bernama Robin Scott Stapley, Cok. Kalau lu ingat itu SIM-nya Robin Scott tadi ditemuin di mobil curiannya Leonard sama Charles, Cok. Mobil yang dipakai buat ngerampok toko perhiasan tadi. Dan si Robin itu juga udah dilaporin menghilang. Akhirnya karena udah semakin mencurigakan, polisi minta bantuan lagi. Anjing pelacak, officer yang available disuruh ke daerah itu buat cari tahu lagi nih, siapa tahu ada jasad yang dikubur atau gimana. Dan bener, Cok. Waktu nurunin anjing pelacak nih nyium ke
salah satu titik waktu digali itu ada tulang belulang, Cok. Dan waktu di autopsi sama forensik itu tulang manusia, bukan tulang hewan. Jadi ini dari yang tadinya kasus penculikan orang hilang jadi kasus pengambilan nyawa. Terus masih dicari-cari lagi sekitar cabin, sekitar 100 meter dari cabin itu officer nemuin ada tanah bekas digali gitu, digali ulang tuh sama officer kan, digali lagi, dan itu polisi nemuin banyak banget barang-barang kayak ikat pinggang, sabuk, sepatu, potongan baju, dan barang-barang begitulah celana segala macamnya. Dan polisi yakin banget kalau itu tuh adalah barang-barang dari korbannya si Leonard. Terus gak cuman itu, di dalam bunkernya si Leonard itu polisi juga nemu ada satu pintu rahasia, pintu yang ditutupin lemari gitu, jadi entah gimana polisi bisa nemuin, mungkin lemarinya kegeser atau gimana, masuk ke situ polisi, dan itu tuh ngarah ke sebuah ruangan, dan di ruangan tuh ada kasur, kasur ada talinya di ujung-ujung rangka kasurnya tuh ada tali, di bawah tuh ujung juga ada tali, jadi kayak ibarat buat nali tangan sama kaki gitu, dan di tembok tuh ada tulisan rules, ada peraturan, ada 6 poin peraturan. Dan di situ harus selalu siap ngelayanin majikannya, terus harus bersih, nggak boleh ngomong kecuali diajak ngomong, harus patuh sama perintah majikan, harus selalu tenang di dalam ruangan, nggak boleh bersuara, terus tiap kali ngelanggar apa yang ada di peraturan itu bakal ada hukumannya. Nah, di sini polisi udah kayak 100% yakin nih Leonard yang nyulik orang-orang tadi. Sayangnya Leonard kan udah meninggal. Jadi satu-satunya pilihannya polisi ya dia harus nangkap Charles, karena polisi percaya somehow Charles nih terkait sama kasus ini, karena tadi kan Charles ngerampok toko perhiasannya bareng Leonard ya kan. Terus di bunker itu tuh juga ditemuin kayak satu kaset, terus kasetnya diambil, coba disetel, dan di dalam video itu tuh ada videonya Charles sama Leonard lagi gebukin seorang wanita dan ngata-ngatain seorang wanita aja. Tapi yaudah itu doang, nggak ada kayak apa, nggak ada video Leonard sama Charles ngambil nyawa orang tuh nggak ada, tapi cuman ngebukin sama ngata-ngatain. Tapi ya lumayan lah bisa buat memperkuat bukti nanti di pengadilan kalau emang Charles sudah ketangkep gitu ya. Terus akhirnya di sini polisi mulai ngelakuin pencarian buat si Charles nih. Posternya Charles sudah mulai dipampang di mana-mana, udah minta tolong media. Polisi langsung cari tahu juga si Charles nih tinggalnya di mana segala macam. Sampai ketemu nih apartemen tempat tinggalnya. Samperin langsung kan apartemennya si Charles. Apartemennya digeledah, dan di sini polisi nemu ada video-video kaset-kaset yang isinya sama gitu. Dalamnya Charles lagi ngata-ngatain, lagi gebuk-gebukin wanita gitu-gitulah. Tapi udah cuman itu doang yang polisi dapat, nggak ada bukti lainnya. Nah terus kan beritanya Charles sudah nyebar kemana-mana ya kan. Terus ada satu orang gitu yang ngaku kalau dia sempet ngelihat Charles sama Leonard itu keluar dari rumahnya salah satu korban yang bernama Harvey Dobbs. Keluar dari situ bawa kayak tas gede gitulah. Terus langsung disamperin sama polisi kan. Terus si wanita ini kayak yakin banget, iya pak itu tadi saya baru lihat di TV fotonya Leonard sama Charles. Saya yakin banget malam itu saya ngelihat mereka berdua keluar dari rumahnya Harvey. Ya udahlah, akhirnya di sini polisi ngeinterogasi istrinya si Leonard, mantan istrinya si Leonard, si Clara Lynn Balas tadi. Ditanyain si Clara kayak, lu tahu nggak hubungannya Leonard sama Charles ini apa? Terus lu tahu tentang kasus ini nggak segala macam. Di sini Clara bilang, saya mau jawab, saya bakal bantu kalau saya dapat perlindungan gitu. Jadi intinya apapun yang keluar dari mulutnya Clara itu nggak bisa dipakai buat nangkap Clara. Polisi setuju, walaupun rada curiga tapi ya udahlah. Terus di sini Clara cerita. Jadi kalau menurut Clara, setahu Clara, setelah kejadian pencurian di toko itu beberapa hari lalu, si Charles nih sempet datengin rumahnya Clara. Tapi waktu nyampe tuh Charles tuh kayak ngos-ngosan gitu ya kan tadi dia lari ngos-ngosan. Dia bilang ke Clara, gue habis ninggalin Leonard tuh di toko, kayaknya dia lagi ditahan sama polisi deh, kita harus kesana cepet-cepet, kita harus jemput Leonard. Si Charles sama Clara langsung pergi ke toko itu. Tapi waktu nyampe sana mereka ngelihat Leonard itu tuh udah lagi ngobrol sama polisi, udah depan-depan gitu. Jadi si Charles kayak waduh nggak mungkin nih dia turun lagi. Terus ya udah akhirnya
Charles sama Clara mutusin buat muter balik, pulang lagi. Habis itu Clara bilang kalau ya udah dari situ mereka cuman nungguin telepon dari Leonard, tapi ternyata nggak pernah ada telepon dari Leonard. Tiba-tiba ya Clara dapat kabar kalau Leonard meninggal itu tadi, ya kan. Dan kalau menurut Clara selama perjalanan si Charles nih sempat bilang kalau dia itu harus pergi keluar kota, jadi nanti kalau Charles tuh bilang nanti kalau Leonard tanya bilang aja gue habis ini mau pergi ke Chicago. Terus yaudah dong, dapat kabar ini karena takut Charles kabur lebih jauh lagi, akhirnya polisi minta bantuan FBI di sini, ya, FBI terlibat. Langsung tuh dicari si Charles di daerah Chicago. Akhirnya FBI langsung dapat informasi dari San Francisco International Airport yang bilang kalau ada pria yang deskripsinya nih cocok banget, ya, persis banget sama Charles. Ciri-cirinya sama tujuannya itu sama, ke Chicago. Jadi ya udah, FBI udah yakin 100%, takutnya kan ntar itu cuman omongan doang, salah kota kan nanti sia-sia. Langsung dicari si Charles di Chicago, mulai digali-gali sama FBI kayak ada kerabatnya nggak, ada keluarga, teman segala macamnya yang bisa didatengin nggak, cek backgroundnya Charles. Dan ternyata Charles nih punya criminal history gitu ya. Charles nih emang sebelumnya pernah masuk ke penjara, walaupun nggak lama, kayak cuman beberapa bulan, tapi pernah masuk penjara. Dan FBI itu nemuin kalau koneksinya Charles, ya, koneksi kriminalnya Charles itu luas banget, Cok. Jadi banyak banget, kalau menurut FBI banyak banget yang bisa ngebantu dia kabur kemana aja dan nggak akan buka mulut gitu. Makanya nih FBI bakal lumayan kesusahan buat nyari Charles ada di mana, lokasi tepatnya gitu ya. Sampai akhirnya FBI berhasil nemuin satu mantan temen selnya si Charles dulu waktu di penjara. Langsung disamperin sama FBI, ditanya-tanya. Untungnya si temennya Charles ini masih sering kontak-kontakan sama Charles. Bahkan baru beberapa hari lalu si temennya ini baru banget nganterin Charles, ya, dari Chicago, dari sebuah rumah di Chicago ke Detroit. Tepatnya Charles tuh minta diturunin di perbatasan kota Chatham. Habis itu mereka pisah dan udah nggak kontak-kontakan lagi. Habis itu FBI langsung datengin ke perbatasan kota Chatham itu yang tadi diomong temennya. Di situ FBI coba nyari rekaman CCTV, tanya-tanya orang sekitar, siapa tahu ada yang lihat, ya. Untungnya FBI hokinya dapat satu orang yang sempat ngelihat Charles, ya. Jadi si orang ini bilang kalau iya Pak, tadi saya ngelihat Charles dan tadi kayaknya Charles tuh naik bis ke arah Toronto Pak. Itu tadi dia naik bis jurusan ke Toronto gitu. Terus yaudah dong, di sini FBI kan coba gali lagi kayak siapa di Toronto nih si Charles nih punya keluarga kah atau punya temen kah, ya kan. Digali-gali ternyata Charles itu punya saudara perempuan di Toronto di Kanada. Langsung disamperin, ya, saudara perempuannya si Charles ini rumahnya, tapi nggak langsung dikonfront, kayak dipantau dulu diem-diem. Beberapa hari dipantau, sayangnya si Charles tuh nggak kelihatan, ya, nggak ada Charles di rumah itu. Balik lagi kan nih. Nah terus kita balik lagi ke polisi yang lagi ngeledah-ngeledah cabinnya Leonard. Dan di sini FBI dapat kabar dari polisi kalau ditemuin 2 jasad orang yang dikubur nggak jauh dari cabinnya Leonard, dan diduga yaitu kelakuannya si Leonard sama Charles, ya kan. Dan jasadnya 2 orang ini belum membusuk gitu, jadi berarti masih baru meninggalnya, ya. Terus di autopsi 2 jasad ini bernama Lonnie Bones dan Scott Stapley. Mobilnya Lonnie Bones tadi ditemuin kan di dekat cabinnya Leonard. Terus SIM-nya Scott Stapley juga ditemuin di mobil yang dipakai Leonard tadi buat ngerampok, ya, sama Charles. Pokoknya di sini total polisi udah berhasil mengidentifikasi 13 dari 25 korbannya Charles sama Leonard. Dan 13 korban yang berhasil diidentifikasi ini mereka punya hubungan sama Leonard ataupun si Charles gitu. Jadi orang-orang yang kenal mereka gitu, ya. Terus kan tadi sempat ditemuin beberapa foto wanita tuh. Itu juga coba diidentifikasi sama polisi. Jadi buat di reach out gitu si cewek-cewek ini, mau nggak lu bersaksi nanti kalau Charles masuk ke pengadilan segala macem. Untungnya pada mau semua, coy. Karena ternyata wanita-wanita itu tuh cuman jadi korban gak cuman sih, tapi mereka jadi korban kayak diculik, digebukin, dikata-katain, tapi terus dilepas. Tapi diancem gitu, kalau sampai berani buka mulut gue culik lagi, digituin. Nah terus FBI ini, kita balik ke FBI lagi. FBI coba gali-gali Charles lagi buat nyari keberadaannya di mana. Sampai akhirnya di tanggal 6 Juli tahun 1985 ada seorang bocah laki-laki gitu lagi main sepeda di lahan kosong gitulah, ya, di Toronto di Kanada. Di situ si bocah ini nemuin kayak ada kayak tenda gitu kan, ya. Terus kepo kan si bocah ini, dia coba deketin tenda itu, dia ngelongok dan dia ngelihat
Charles, Cok. Untungnya si bocah ini tuh ngenalin Charles, karena ya fotonya Charles tuh udah ada di berita-berita, ada di pinggir jalan gitu. Kalau ini orang wanted ya, lagi dicari, dia kriminal. Bocah ini langsung bocahnya ini kabur ya kan, langsung telepon, minta mama papanya telepon polisi. Polisi ngubungin FBI, disamperin di tenda itu. Tapi sayangnya waktu FBI datang ke tenda itu, si Charles udah kabur, Cok. Entah gimana, mungkin Charles tadi ngelihat anaknya itu ngelihat dia gitu, terus buru-buru kabur gitu, mungkin dia curiga ya. Nah, beberapa hari kemudian, gak lama setelah kejadian itu tadi, si Charles itu ketangkep nyuri perhiasan lagi di sebuah mall. Jadi dia masuk ke toko perhiasan, dia masukin perhiasan ke tas. Waktu mau keluar toko, dicegat sama security toko itu, kayak tas lu buka gitu, dibuka sama Charles. Tapi dia malah keluarin pistol, Cok, ditodongin gitu ke security-nya. Untungnya security-nya jago pas ditodong gini langsung kayak ditangkis gitu. Si Charles langsung di smackdown dijatuhin gitu, diambil pistolnya, dan ya akhirnya ketangkep, Cok. Security-nya telepon polisi, Charles dibawa ke kantor polisi. Tapi belum kelar di sini, Cok. Kerumitannya di Charles ini kan ketangkepnya di Kanada gitu ya. Dan dia ketangkepnya karena kasus pencurian gitu. Sedangkan FBI ini harus bisa harus bisa bawa pulang Charles dari Kanada ke Amerika buat diadilin kasus pengambilan nyawa yang ada di Amerika. Tapi nggak bisa gitu, karena ya ini istilahnya kayak pengadilan Kanada nih maunya Charles diurus dulu atas kasus pencurian dulu di Kanada nih, baru nanti kalau udah kelar dia diekstradisi ke Amerika, baru diurus lah tuh kejahatan yang dia lakuin di Amerika. Tapi FBI tetap kayak masih negosiasi terus lah. Di sini Charles menurut gue lumayan pinter tapi nggak pinter gitu ya. Intinya Charles nih minta request gitu hukumannya dipercepat. Charles ngaku ya dia nyuri perhiasan segala macam, gue ngaku tolong cepet hukum gue gitu, langsung dikasih aja ketok palu, hukumannya berapa tahun gue lakuin gitu, gue nggak neko-neko. Dan diturutin, Cok, sama hakimnya, langsung ketok palu. Charles dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan, Cok. Dan ya FBI nggak bisa apa-apa, Cok, karena Charles sudah dinyatakan bersalah di situ. Satu-satunya cara ya harus nunggu gitu, harus nunggu dia di penjara 4 tahun. Itu pinternya Charles. Nggak pinternya, karena Charles di penjara 4 tahun, jadi polisi dan FBI tahu kan Charles nggak bakal kabur kemana-mana kan. Jadi polisi sama FBI ini punya waktu lebih buat ngumpulin bukti lebih lagi ya kan. Jadi buktinya bisa lebih kuat, bisa ngumpulin saksi-saksi lebih banyak. Dan ya FBI sama polisi cuman berharap bukti-buktinya nggak hilang atau nggak rusak, saksi-saksinya juga nggak berubah pikiran nanti waktu Charles sudah bebas gitu ya. Nah terus di dalam penjara si Charles ini juga nggak nyantai-nyantai doang, dia tuh di dalam penjara belajar hukum, Cok. Dia baca-baca buku hukum gitu kayak banyak banget buat nyiapin diri nanti kalau udah keluar waktu diekstradisi dia bisa ngapain nih gitu. Ya udah, sampai akhirnya di tanggal 17 Oktober tahun 1989 udah dibebasin si Charles, dan akhirnya Charles berhasil diekstradisi balik ke Amerika. Awalnya Charles langsung ngajuin banding kayak gue nggak mau diekstradisi gitu, gue mau di Kanada aja. Tapi permohonan penolakan ekstradisinya itu ditolak sama hakim, jadi Charles tetap dibawa ke Amerika, disidang di Amerika atas tuntutan 12 kasus pengambilan nyawa. Dan di sini Charles nih bener-bener dengan pengetahuannya yang dia punya, dia tuh bisa mundur-mundurin terus jadwal persidangan, Cok. Dari mulai minta gonta-ganti pengacara, dia ganti pengacara sampai 10 kali, Cok. Dan itu bikin persidangannya ditunda sampai berbulan-bulan. Karena ya itu nggak ngelanggar hukum, itu boleh dilakuin gitu. Terus Charles juga minta jurinya diganti, minta tuntutannya diganti, dia minta ganti rugi ini segala macem. Pokoknya banyak maunya lah. Dan lu tahu Charles berhasil mundurin berapa tahun? 7 tahun, Cok. Persidangannya berhasil dimundurin 7 tahun karena dia banyak maunya gitu. Sampai akhirnya baru di tahun 1998 proses pengadilannya dimulai. Intinya bukti-bukti yang polisi FBI udah punya ditaruh semua di pengadilan, terus saksi-saksi juga didatengin semua, cewek-cewek tadi. Di sini pembelaannya Charles di pengadilannya tuh dia bilang kalau dia tuh cuman orang suruhannya Leonard, dia nggak tahu apa-apa, jadi ya jangan salahin gue gitu. Gue cuman disuruh Leonard nyulik korbannya dan ngubur jasadnya. Udah, sisanya gue nggak tahu Leonard ngapain. Tapi untungnya bukti-buktinya nunjukin kalau Charles nih terlibat juga ya. Ada di videonya, ada di foto, ada saksinya. Akhirnya Charles dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman
mati, Cok. Nah, di sini nih Charles masih belum nyerah, Cok. Jadi ini gue nggak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin lu ya, buat lu yang tahu hukum gitu boleh komen di bawah. Intinya setelah proses pengadilannya itu selesai, ya udah ditentuin tuh lu dihukum mati gitu. Tapi si Charles nih ngajuin banding terus, entah gimana caranya. Tapi apa ya, bandingnya itu gue nggak tahu diterima atau enggak. Intinya karena dia ngajuin banding terus itu, eksekusi matinya jadi mundur terus, mundur sampai tahun 2006. Nah, di 2006 hukuman mati di California itu dihentikan, Cok, ditiadakan gitu ya. Jadi hukumannya Charles diganti jadi penjara seumur hidup. Nah, ini gue nggak tahu kok bisa begitu ya. Mungkin lo yang tahu hukum boleh komen di bawah, ntar gue pin. Dan ya intinya si Charles ya udah di penjara doang gitu, nggak jadi dihukum mati. Padahal dia udah ngambil berapa, 11 12 ya, belasan nyawa lah. Itu 12 pun itu yang berhasil ditemuin ya kan, sisanya kan Charles nggak ngaku. Dan ya itu tadi kisahnya Charles Charles NG dan Leonard siapa tadi, lupa gue. Gimana menurut lu ya, komen di bawah. Ini harusnya videonya cukup panjang, Cok. Ini gue udah ngoceh sejam ya. Dan ya gimana menurut lu, komen di bawah. Buat lu yang punya kasus-kasus menarik boleh komen di bawah juga ya. Ntar gue bahas, bantu gue cari kasus-kasus juga. Ya segitu dulu videonya, semoga bisa mengantarkan kalian tidur. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Saya juga ke teman kalian. See you in the next video.